kalau udah ada penyatuan dan dia pun udah yakin bahwa pusaka itu bisa melindungi dia dan pusaka itu bisa mengayomi atau buat menyupport suatu kerjaan, menyupport suatu cita-citanya. Itu kalau udah menyatu emang, apalagi kok dicuri orang, emang bisa kembali, Kang. Itu nyata. Dan saya juga pribadi pernah mengalami itu. Benar, Kang, yang mengatakan tidak benar itu kan yang tidak mengalami kan. Makanya Jawa ini luar biasa. Dan Jawa itu sebelum ada kapal terbang itu, dia itu udah mempunyai kemampuan seperti itu. Iya, dari ageman atau pusaka-pusaka itu kan bisa terbang sendiri ya. Apalagi ya, di Jaya juga itu kan ada ya pusaka bisa terbang, perang. Nah itu sebetulnya penggeraknya siapa di situ kan? Nah di situ itu kan nggak pas, kayak nggak kelihatan ada mesinnya kok bisa terbang. Itu kan kalau dipikir secara nalar kan juga nggak ketemu sih. Ya seperti itu. Mas, dulu itu waktu saya kecil itu pernah diceritain, memang di kampung saya tuh dulu kental dengan benda-benda mistis. Memang banyak sekali orang masih menangi sepuh-sepuh, maksudnya mbah-mbah yang memang masih lelaku gitu loh. Nah itu tuh dulu ada cerita bahwa Mbah A itu punya keris. Ditaruh di lemari, terus waktu Mbah A ini ke sawah, kerisnya ini dicolong sama orang. Terus dibawa kabur itu. Tapi jarak 2 harian itu kerisnya itu tiba-tiba balik sendiri di dalam lemari, padahal tidak ada yang mengembalikan. Itu yang nyolong itu sampai pergi ke luar Pulau Jawa. Itu apa benar Mas bisa seperti itu? Kalau saya sih emang banyak yang terjadi ya, emang itu benar-benar udah ada penyatuan, dalam arti penyatuan. Karena pusaka itu kan termasuk kalau di Jawa kan termasuk tanda kepahlawanan ya, bahkan jejimat atau apa ya, ageman, ku waris dari Porompo ya. Jadi empu itu kan bukan satu empu, tapi berbagai, ada sesepuh yang empu gandrung maupun empu supo dan sebagainya kan. Emang pusaka itu ada yang luar biasa kemampuannya, karena misalnya diturunkan si A misalnya, kalau udah ada penyatuan dan dia pun udah yakin bahwa pusaka itu bisa melindungi dia dan pusaka itu bisa mengayomi atau buat menyupport suatu kerjaan, menyupport suatu cita-citanya. Itu kalau udah menyatu emang, apalagi kok dicuri orang, emang bisa kembali, Kang. Itu nyata. Dan saya juga pribadi pernah mengalami itu di situ. Jadi itu bukan bukan dibilang apa ya namanya. Kalau yang tidak percaya sih emang tidak mengalami sih. Ya bisa jadi katanya tidak percaya ya itu. Belum mengalami. Nah, belum mengalami. Saya pribadi memang pernah itu ada. Dan saya mempunyai, saya bukan pusaka tapi saya tuh batu waktu itu. Berapa kali pun hilang, bahkan dibuang pun ke sungai, biar kembali lagi gitu. Itu kan aneh kalau dipikir sama akal, enggak ketemu akal gitu. Itu memang itu kan ada kodamnya gitu, ada isinya lah. Iya. Berarti kan sudah ada penyatuan dengan apa istilahnya yang punya lah. Itu memang cara kembali nih makting gitu, tiba-tiba set atau sebenarnya gimana sih Mas? Ya, merasa itu seperti angin, Kang ya. Jadi energi ya seperti itu. Ya emang kayak energi. Jadi tiba-tiba itu ada, katakanlah ada sinar ya, jalan jatuh lagi ke almari, iya kembali seperti itu.
Ya ada juga ya kayak fisik seperti manusia tapi seperti kabut itu ada juga ya. Tapi asap. Tapi yang saya pernah alam pribadi batu saya itu sinar Kang kembali itu. Tapi nggak kelihatan siapa yang membawa ya nggak kelihatan secara fisik nggak cuma sinar itu. Ya siapa itu kan saya tidak bisa bicarakan ya karena itu. Kalau bahasa umum pokoknya kodamnya bisa kembali lagi yang ngerawat, yang ruwat atau yang memiliki di situ. Berarti itu memang cerita itu benar ya. Benar Kang, yang mengatakan tidak benar itu kan yang tidak mengalami kan. Makanya Jawa ini luar biasa. Dan Jawa itu sebelum ada kapal terbang itu dia itu sudah mempunyai kemampuan seperti itu. Iya, dari ageman atau pusaka-pusaka itu kan bisa terbang sendiri ya. Apalagi di Jayak juga itu kan ada ya pusaka bisa terbang perang. Nah itu sebetulnya penggeraknya siapa di situ kan? Nah di situ. Itu kan nggak pas nggak kelihatan ada mesinnya kok bisa terbang. Itu kan kalau dipikir secara nalar kan juga nggak ketemu sih. Seperti itu. Nah itu kan semua itu kan dipelajari dengan ilmu hayat. Dalam arti kita itu menghayati apa yang isinya bumi ini, di permukaan bumi ini, dan apa yang kita jalani ini, jalan hidup maksud saya ini. Kita itu selalu pakai ilmu hayat dan rasa kita dipakai. Dan akan ketemu, kalau kita pakai nalar nggak ketemu Kang itu. Sama sekali nggak ketemu. Makanya saya itu tidak menyalahkan bahwa dia mengatakan, wah Anda percaya itu aliran ya biar. Ini kan urusan keyakinan ya. Semua itu baik dan semua ada untuk menuju kebenaran di situ. Tinggal manusianya. Gitu. Sekarang kan itu yang buru itu kan pesulap merah itu. Menjermuskan diri sendiri.